Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martando, asal dari Prodi Hukum Tata Negara 3A. Di sini kawan-kawan semuanya, saya akan menjelaskan materi-materi tentang usul fiqh, yang mana video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu Dr. Iim Fahima, LCMA. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu definisi dan kedudukan tentang usul fiqh. Yang mana yang pertama yang saya jelaskan itu adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari usul fiqh ini adalah merupakan cabang ilmu. Jadi cabang ilmu pengetahuan lah kawan-kawan semuanya. Yang mana berkaitan dengan prinsip-prinsip dan metodologi untuk menafsirkan dalam mengambil hukum dari sumber-sumber utamanya Islam. Nah, dalam untuk mengambil dari namanya untuk menentukan hukum Islam, untuk masalah kedudukan, mereka mengambil dari namanya Al-Quran dan Hadis terutama. Saya yang jelaskan tentang pengertian usul fiqh. Yang mana usul fiqh ini diambil dari beberapa pengertian. Yang pertama secara menjemuk, kedua itu secara istilahnya. Jadi secara menjemuk, usul fiqh ini diambil dari beberapa kata, dari kata usul dengan fikih. Kalau dari kata usul, dia diambil dari kata ashal. Yang mana secara etimologi, ashal ini diartikan adalah fondasi sesuatu kawan-kawan semuanya. Jadi itulah kalau tentang pengertian secara menjemuk, jadi bisa diartikan adalah fondasi sesuatu. Nah, kalau secara istilah, fikih ini diambil kata etimologi adalah pemahaman yang mendalam. Kalau secara pengertian secara usul fikihnya ya. Dan yang perlu saya jelaskan juga untuk kawan-kawan, memerlukan penggunaan potensi akal, yang mana untuk menentukan hukum Islam itu bukan berarti kita mengambil dari hukum sumber Islam itu sendiri dari Al-Quran dan Hadis. Jadi kita juga bisa menggunakan rasional dari pemikiran. Di orang-orang kayak Fuqaha itu menjelaskan kembali pemikiran-pemikiran yang bisa dibuat, yang bisa dicerna oleh masyarakat itu atau kaum-kaum tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu tentang sejarah dan perkembangan usul fiqh. Jadi sejarah perkembangan usul fiqh itu merupakan ilmu metodologi dalam penentuan hukum Islam ya. Kawan-kawan udah tahu pada penjelasan yang pertama bahwa usul fiqh ini merupakan pemahaman dan juga untuk penentuan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, maka kawan-kawan semuanya saya ajak untuk menelaah atau memahami tentang namanya sejarah dari namanya perkembangan dari usul fiqh. Yang pertama adalah usul fiqh sebelum dibukukan. Oke, saya bacakan kawan-kawan. Usul fiqh muncul pada abad kedua Hijriah ya, karena perlu adanya metode yang jelas untuk memahami dan menginterpretasi nas atau teks ya, jadi Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu pada masa sahabat, ini terjadi pada masa sahabat, yang mana mereka menggunakan Al-Quran dan juga menggunakan hadis, dan juga mereka menggunakan ar-rayu atau sistem penalaran pada saat itu. Jadi sebelum dibukukan kawan-kawan, jadi mereka ini dari para sebelum dibukukan, mereka menggunakan prinsip untuk mengambil itu dari Al-Quran dan hadis dan juga penalaran mereka pada saat itu. Masuk ke usul fiqh pada masa sahabat. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat menghadapi tantangan dalam pemecahan hukum dengan baik wilayah Islam dan kasus-kasus yang baru. Jadi mereka sudah lebih baik untuk pemahaman untuk menentukan hukum Islam pada saat itu. Mereka mengembangkan metode pemecahan hukum dengan merujuk pada sumber-sumber utama dan menggunakan ijma atau konsensus lah, serta qiyas atau analogi dalam juga ijtihad. Dan juga pemahaman berbeda antara sahabat terhadap ayat-ayat tertentu, seperti contoh dalam pemahaman ayat mengenai iddah atau eating proid. Jadi setelah zamannya para sahabat ini, jadi mereka udah paham nih bagaimana mereka menggunakan metode-metode tertentu untuk mengutamakan sumber-sumber yang bisa dijadikan untuk menentukan prinsip-prinsip hukum Islam pada saat itu. Jadi mereka udah baiklah dalam untuk menentukan usul fiqh mereka pada zaman para sahabat ya. Pada usul fiqh pada masa tabi'in, generasi tabi'in ini setelah sahabat, mereka mewarisi metode pemecahan hukum para sahabat. Jadi dari para sahabat itu yang udah baik itu tadi mereka jalankan kembali pada saat itu kawan-kawan semuanya. Nah, mereka menggunakan metode istibad ya.
menjadi lebih jelas dan lebih luas pada saat itu, karena wilayah Islam yang semakin meluas membawa masalah-masalah baru. Jadi pada saat itu Islam mungkin udah besar ya, udah luas, maka pada saat itu metode-metode mereka juga harus diperbarui kawan-kawan semuanya. Jadi mereka harus menggunakan metode-metode yang lebih baik, metode yang mungkin pada zaman sahabat mereka udah baik, tapi harus merupakan inovasi-inovasi baru, yang terutama pada saat zaman tabi'in. Materi yang ketiga yaitu tentang sumber hukum Islam yang disepakati Al-Quran sebagai sumber dasar pokok namanya hukum Islam. Jadi kawan-kawan semuanya, tadi udah saya jelaskan nih bahwa usul fikih itu adalah pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip untuk menentukan hukum Islam, yang mana mereka mengambil dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma. Nah sekarang saya akan jelaskan kenapa bisa dari Al-Quran. Jadi saya akan jelaskan tentang pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Secara terminologi, Al-Quran ini diartikan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam masa berbahasa Arab, telah dipindahkan kepada kita dengan jalan mutawatir dengan berbagai salinan yang identik, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan juga kita beribadah dengan membacanya. Jadi kawan-kawan udah paham nih bahwa pengertian Al-Quran ini, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, terus juga secara mutawatir, bertahap ya kawan-kawan semuanya. Dan juga ini diawali dengan Al-Fatihah dan juga diakhiri dengan An-Nas, dan juga kita juga beribadah dengan membacanya. Jadi kawan-kawan udah paham ya. Jadi selanjutnya yaitu kehujahan Al-Quran kawan-kawan. Kenapa sih kita harus percaya dengan Al-Quran? Apa sih yang menjadi spesialan tentang Al-Quran? Jadi Al-Quran ini sebagai bukti kawan-kawan, yang mana dijelaskan kalau menjelaskan bahwa menegaskan juga bahwa Al-Quran ini berfungsi sebagai bukti bagi umat manusia karena hukum dan peraturan bersifat wajib bagi manusia yang mengikutinya. Jadi orang-orang yang beragama Islam ya wajib kita untuk mengimani namanya Al-Quran ya, sesuai dengan rukun iman kita, itu mengimani kitab kita itu Al-Quran. Jadi keunikan melampaui beberapa kata-kata. Jadi Kolab juga menekankan bahwa keunikan Al-Quran tidak terbatas pada kata-kata lapasnya, jadi mereka juga mencakup makna dan isinya. Jadi kawan-kawan udah tahu nih bahwa Al-Quran ini secara pengertiannya begitu, bahwa kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi apa sih fungsi Al-Quran? Nah di sini saya jelaskan bahwa fungsi Al-Quran itu terdiri dari beberapa poin. Nah jadi yang pertama, fungsi Al-Quran ini sebagai petunjuk, yang mana berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia pertama. Kawan-kawan udah paham ya, berarti bahwa ini sebagai petunjuk. Yang kedua sebagai rahmat. Al-Quran ini merupakan rahmat Allah dalam bentuk kasih sayang, memberikan berkat dan meruntuhkan kepada orang yang mengikutinya. Jadi kawan-kawan semuanya, ketika kita mengikuti, memahami, dan juga mengamalkan tentang apa yang di dalam Al-Quran ini, insya Allah hidup kita bakalan diberkahi lah, dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang ketiga adalah sebagai furqan. Al-Quran berperan juga sebagai pembeda antara yang baik dan buruk, halal dan haram ya, yang salah dan yang benar, indah yang jelek, serta apa yang boleh dan tidak diperbolehkan kalau semuanya. Jadi di dalam Al-Quran juga tidak menjelaskan tentang kita berbuat baik, tapi juga kita dijelaskan bahwa ada yang salah dan juga ada yang benar harus kita lakukan. Dan sebagai muzziha ya, sebagai berfungsi sebagai pengajar yang mendidik. Di Al-Quran ini juga mendidik bagi seluruh umat Islam ya, khususnya anak-anak, orang tua. Dan materi yang keempat ini adalah tentang sumber hukum Islam yang disepakati As-Sunnah, yang sebagai sumber hukum untuk menentukan hukum Islam. Tadi kan kawan-kawan saya udah saya jelaskan nih yang tentang Al-Quran, apa sih pengertian Al-Quran secara etimologi, dan juga apa kejenuhan tentang Al-Quran, dan juga tentang fungsi-fungsi Al-Quran. Nah di sini akan jelaskan tentang As-Sunnah. Jadi As-Sunnah itu secara bahasa adalah merujuk pada jalan, kelakuan, tabiat, keadaan hidup, rupa, ketetapan, dan juga kebiasaan. Dan juga dalam konteks bahasa juga, As-Sunnah juga mencakup yang baik dan juga yang buruk. Jadi apabila kita melakukan sunnah yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Jika kita melakukan sunnah yang buruk, maka kita akan juga mendapatkan dosa. Nah, secara pengertian sederhana bahwa
As-sunnah ini itu diartikan dengan merujuk pada perbuatan, kebiasaan, dan juga perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Islam, as-sunnah itu terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah qauliyah atau sunnah ucapan. Ibaratnya kalau ucapan ya ucapan Rasulullah SAW ya. Dan juga sunnah fi'liyah atau sunnah perbuatan dari Rasulullah SAW. Juga takririyah, sunnah persetujuan, akliyah atau sunnah tentang pemikiran dari akal. Nah, itu adalah pembagian dari as-sunnah, yang mana pembagian ini ditujukan juga terhadap Nabi Muhammad SAW, bagaimana perbuatannya, bagaimana ucapannya, itu yang semuanya sebenarnya itu dijadikan sebuah sunnah bagi kebaikan dari umat Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir atau materi yang kelima tentang ijma dan qiyas. Nah, saya akan jelaskan tentang pengertian ijma terlebih dahulu. Yang mana pengertian ijma ini adalah konsep hukum Islam yang merujuk pada kesepakatan para mujtahid atau para ahli hukum yang sudah berkompeten lah untuk menentukan hukum Islam. Yang mana juga secara pengertian ijma ini secara bahasa adalah kebulatan tekad terhadap satu persoalan atau juga kesepakatan tentang satu masalah. Jadi para mujtahid ini menentukan itu mengambil dari beberapa dasar. Yang pertama juga termasuk dari Al-Quran, termasuk juga dari As-sunnah juga termasuk. Jadi mereka ini melakukan suatu kesepakatan. Jadi orang-orang yang sudah berkompeten dalam hukum Islam untuk menentukan hukum yang termasuk adalah hukum syariah. Jadi begitu kawan-kawan semuanya. Di sini kawan-kawan, saya akan menjelaskan bagaimana kedudukan ijma ini ya di dalam sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam itu terdiri dari Al-Quran, As-sunnah, dan juga termasuk juga ijma. Kenapa? Bahwa ijma ini merupakan kesepakatan para mujtahid dalam menentukan sumber hukum Islam pertamanya. Jadi orang-orang ini udah kompeten banget ya untuk menentukan hukum Islam. Mereka udah berkumpul dan melakukan kesepakatan, yang mana kesepakatan mereka ini bisa dianggap personality pada umat mereka dan juga bisa menuju tentang kemaslahatan mereka yang pertama. Jadi qiyas adalah suatu metode penentuan hukum syariah dengan menggunakan analogi atau perbandingan antara suatu peristiwa dan kasus yang tidak memiliki nas, atau ketetapan hukumnya dengan kasus yang memiliki nas atau hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi qiyas ini juga memiliki beberapa rukun, dan termasuknya adalah ashal, yang mana hukum ini yang sudah ada di dalam Al-Quran dan juga termasuk di dalam Hadis. Yang mana bisa saya contohkan yaitu whisky atau khamar yang diharamkan di dalam Al-Quran, atau juga melarang memakan yang seperti yang diharamkan itu adalah babi atau hewan-hewan yang bertaring, seperti itu kawan-kawan semuanya. Dan juga termasuk juga far'u. Far'u adalah cabang atau kasus yang tidak memiliki ketetapan hukum dalam nas. Contohnya whisky dalam contoh sebelumnya adalah far'u, tidak ada ketetapan hukum yang langsung mengenai whisky dan nas. Jadi whisky itu kan adalah produk yang baru dibuat, dan dulu kan orang menentukan adalah khamar. Sedangkan ketika barang itu memabukkan, bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, yang dulu ada iklat. Iklat adalah sifat atau motif yang menjadi dasar atau menentukan hukum Islam. Dalam contoh khamar atau whisky, iklat adalah sifat memabukkan yang menjadi dasar dalam menentukan hukum haram untuk khamar. Jadi, sampai saya jelaskan tadi, jika itu adalah minuman yang memabukkan, maka itu adalah hukumnya adalah haram.